bisa jadi tahun pertama Pak Prabowo itu arus modal masuk itu besar, tapi terutama berupa utang. Mungkin kalau dipaksakan target tumbuh 8%, itu selain mustahil tercapai, umpama digenjot-genjot bisa 6, itu tetap berbahaya, Mas. Mengapa? Kita ini ideologinya harus dirubah, paradigma pembangunan ekonomi. Jangan ngejar tumbuh setinggi-tingginya. Tumbuh setinggi-tingginya itu bisa tidak merata. Yang digenjot itu pemerataan, kesejahteraan. Tempo 2-3 tahun masyarakat itu bisa ditahan untuk tidak miskin, mulai makin sejahtera. Dia konsumsi. Konsumsinya jadi tidak hanya investasi, bagaimana memelihara konsumsi masyarakat. Menyelesaikan utang mungkin nggak mungkin. Tahapan untuk semakin tidak tergantung pada utang itu. Satu, ada kesadaran dulu bahwa sense of crisis, bukan krisis lah, kita menuju krisis. Yang kedua, belanja itu harus lebih efektif dan efisien. Jangan membebani perekonomian untuk kembali berutang banyak, bahkan untuk swasta, BUMN. Kalau 5 ini dilakukan, maka kita lalu bisa buat skenario tingkat pertumbuhan utang. Kan kalau kita buat rata-rata kemarin di kisaran 10% tiap tahun tambahnya, kita buat naiknya hanya 2-3% di 3 tahun pertama. Di tahun keempat kelima Prabowo tambahannya nol, utangnya tetap. Di berikutnya lagi dia turun. Nah, dengan begitu perlahan-lahan kita akan lepas dari jeratan utang. Utangnya masih ada, tapi sudah tidak menjerat leher lagi. Jadi dari kita mendengar ide-ide yang lagi berkembang, antara lain karena sumber dana investasi itu selain utang sudah mulai kelihatan nih. Selain berutang, itu ada gambaran keluarga-keluarga kaya itu buat dana, istilahnya crowdfunding ya, dana itu. Dan itu di banyak negara dilakukan. Jadi sumber investasi itu kan bisa dari lembaga keuangan. Ya berutanglah gampangannya begitu toh. Nah bisa dari seperti, kalau dari diri sendiri, bisa juga, maksudnya dari satu perusahaan. Kalau dia keluarga besar ini kan jadi bisa. Tetapi itu mudah banget diomongkan. Tapi pertama, keluarga-keluarga yang sudah terlanjur punya banyak duit itu, dari prakteknya, dari data-data, mereka sedang banyak investasi di luar negeri, Mas Hersu. Iya. Dan itu kemarin terbukti dari arus investasi, kan kita bisa diskusikan itu. Nah, meskipun tetap investasi di sini, artinya dia sudah menaruh telur di beberapa keranjang. Dia dan tidak kemarin kan mau kita sempat bahas kan bagaimana dari ekspor industri ekstraktif itu ternyata duitnya nggak balik ke Indonesia kan, justru sampai Bank Indonesia itu. memberikan sampai memberikan semacam bonus, ayo balik. Insentif kembali, tapi tidak seluruhnya diparuh lah. Maka itu jadi kelihatan ide ini rawan kan? Betul. Rawan. Nah, dan yang penting, duit itu modal siapapun, ideologinya adalah untuk mencari keuntungan yang terbesar, satu. Yang kedua, mencari yang aman, Mas. Nggak hanya besar. Buktinya kita buat jual SBN itu bunganya paling tinggi. Tapi asing masuk ke sini juga tidak berbondong-bondong. Karena ada faktor risiko. Dengan cara ini, problem utama untuk tumbuh 8% adalah sumber dana investasinya belum tergambar. Kalaupun ada, ya di kisaran naik ke 5% tadi. Dari selama era Jokowi kedua, laju investasi itu sebetulnya memang landai. Nah, berarti kan nggak ada. Maka kembali lagi ke ujung lagi. Kalau begitu kembali utang kan? Yang paling memungkinkan untuk mendorong investasi, baik itu investasi pemerintah atau nanti diserahkan ke BUMN. Tetapi kita sudah bicara nih, yang mau membeli surat utang atau mengutangi, itu kan mesti juga melihat neraca kita nih. Nah, yang dilihat neraca, Mas, bukan pengumuman pemerintah. Kalau kita punya duit triliunan, nggak mungkin kita percaya dengan publikasi biasa kan. Pasti punya tenaga ahli yang memelototinya, maka kita tidak terlalu menarik. Nah, maka pilihan lain adalah naruh bunga yang tinggi. Selisihnya tinggi dari tempat lain. Nah, kalau begitu bisa menyelesaikan masalah sementara. Sampai orang mengukur aset kita cukup masih. Bisa jadi tahun pertama Pak Prabowo itu arus modal masuk itu besar, tapi terutama berupa utang. Mungkin. Tetapi berapa lama dia gitu. Karena dia bisa tidak sustain. Maka saya adalah termasuk kalau dipaksakan target tumbuh 8%, itu selain mustahil tercapai,
umpama digenjot-genjot bisa 6, itu tetap berbahaya, Mas. Mengapa? Kita ini ideologinya harus dirubah. Ideologi maksudnya apa ya? Paradigma pembangunan ekonomi. Jangan ngejar tumbuh setinggi-tingginya. Tumbuh setinggi-tingginya itu bisa tidak merata. Kalau yang besar-besar tumbuhnya 20, yang kecil-kecil 0, itu nanti dibagi ya dapat angka 6, 7, 8% mungkin dalam 1 tahun. Terus apa yang terjadi pada negara, pada rakyat? Jadi lebih bagus the growth lah istilahnya. Apa ya udah pertumbuhan ekonomi itu acuan saja. Jangan digenjot. Yang digenjot itu pemerataan, kesejahteraan dan seterusnya. Itu populis enggak juga secara ekonomi. Kenapa? Dalam tempo 2-3 tahun masyarakat itu bisa ditahan untuk tidak miskin, mulai makin sejahtera. Dia konsumsi. Konsumsinya jadi tidak hanya investasi, bagaimana memelihara konsumsi masyarakat. Dan pada saat bersamaan, tadi karena kita udah tahu salah satu tulang punggung kita industri makanan minuman, kenapa nggak fokus juga itu? Diseriusi gitu loh. Jadi kita di dalam sehari-hari sudah tahu tuh Mas Hersu ini beken tampil di YouTube bisa jadi kalah kaya dengan pemulung yang serius bekerja kan. Dia mengolah sampah. Ada bisnis sampah yang ya, gitu loh. Artinya tidak bisa dilihat begitu. Nah, karena rakyat kita masih mayoritas di pertanian, kita harus mengembangkan industri yang memanfaatkan hasil pertanian mereka. Nah, kurang lebih begitu terus saja. Terus yang berikut lagi, saya sendiri juga heran ya, kenapa kita habis-habisan mau narik utang luar negeri, investasi luar negeri. Kalau lihat duit di bank, duitnya ada, Mas. Jadi di bank itu saat kita bicara ini ada duit masyarakat loh. Duit masyarakat itu ya orang ya perusahaan ya. 9.000 triliun, Mas. Dari 9.000 itu yang disalurkan kredit cuma 8.000. Jadi tidak 100%, 8.000 berapa. Terus bank kan punya duitnya sendiri tuh. Lo ngapain duit punya bank kalau cuma nyalurin duit orang lain, duit kamu tidak ikut disalurkan. Kan begitu cara logikanya. Nah, jadi sebenarnya ada duit secara buku, ada idle. Duit masyarakat belum 100%, duit bank modal bank itu juga cukup tinggi. Karena itu disebut kecukupan modal. Jadi kecukupan modal bank itu 25%, Mas. Jadi bank itu sebenarnya aneh kan, dia duitnya banyak tapi nggak disalurkan kredit. Mengapa? Nah, kembali ke diskusi kita yang awal. Daripada saya ngasih kredit ke Mas Hersu dan kawan-kawan, mending saya beli SBN, Bang. Dari SBN saya dapat 6-7%, saya nyalurkan ke Mas Hersu 12%, tapi nggak aman. Oke. Pertanyaan saya gini. Dan anunya mudah. Pertanyaan saya tadi kalau dengan logika Anda ini, pertanyaan logika orang awam kan, tadi Anda menyatakan ada duit 9.000 triliun ya di bank gitu ya. Tetapi kan kita mesti detilkan lagi 9.000 triliun itu siapa ya yang terbesar yang punya kan? Kalau nggak salah kan datanya sekarang angka 5 miliar ke atas itu hanya sekelompok orang kecil saja, sementara yang di bawah itu yang banyak itu angkanya kecil gitu kan? Ya, kita sederhanakan ya. Jadi di bank itu menurut pembukuan, mereka punya sekitar 12.000, Mas. 12.000 triliun. Yang 9.000 duit masyarakat. Yang 3.000 duit dia sendiri. Nah, modal kan. Kita. Nah, yang disalurkan untuk kredit cuma hanya 8.000 sekian ratus. Jadi kan ada duit lebih dari 3.000 kan. Hampir 4.000 yang idle itu. Nah, triliun. Nah, tetapi dari duit yang masuk tadi 9.000 triliun, itu separuh lebihnya duit orang kaya. Dari mana kita tahu dia duit orang kaya? Ya karena bank itu, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, itu mengelompokkan semua rekening nih. Mau ATM biasa, mau tuh menjadi 7 kelompok. Kelompok terbawah itu yang nilainya 100 juta ke bawah. Jadi Mas Hersu mungkin punya 5 atau 6 ATM ya. Tapi rata-rata ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 0. Cuma untuk kirim-kiriman honor saja misalnya kan. Jadi 100 juta itu paling bawah itu ya? Di bawah 100 juta itu kelompok 7 itu 100 juta itu batas tir, Mas. Batas kelompok. Tapi rata-ratanya berapa coba? Hanya 2,9 juta. Jadi hati-hati. Jadi sebenarnya banyak yang kecil. Banyak orang punya rekening nggak ada isinya. Nah, yang besar itu kelompok 7. Kelompok paling atas. Itu di atas 5 miliar. Satu rekening, bukan satu orang loh. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 23 miliar. Berarti kan duitnya ada yang 100, 200, 300 kan? Nah, artinya yang di atas 5 miliar ini separuh. Kalau kita tarik lagi ke yang 1 miliar, prinsipnya duit itu duit mereka. Duit mereka. Tetapi kan sudah ada di bank. Boleh dong bank nyalurin. Nah, sini bank hati-hati dia. Gimana kalau kelompok ini tiba-tiba menarik? Habis dia banknya. Nah, kalau Mas Hersu narik semua rekeningnya paling-paling juga 40 juta kan.
nggak Iya. goyang bank. Kalau ada Hmm. loh 40 juta. Iya, ya kok tahu tuh. Jadi kita antri semua nih di depan ATM, Mas. Seluruh rakyat Ya, Indonesia yang punya nggak akan nggak ada menggoyang masalah bank, ya. nggak Nggak akan. akan masalah. Karena Kalau nilai keseluruhannya itu hanya 10%. Kan bank hmm, mampu tuh, duitnya banyak. Tapi kalau yang gede-gede ini narik, dan jumlahnya nggak banyak. Hanya ah, sekitar 200.000 rekening, nggak sampai. dua hmm, ratus ribu rekening kan orangnya nggak sampai lagi. ya, Dan ya, orang ya. itu mungkin saling kenal. Nah, kembali ke tadi, keluarga yang mau Hmm, dibuat kelompok tadi. Kalau mereka memang tadi dimaui buat perusahaan UMU, duit yang ini aja ya. bisa saja dia salurkan, nggak usah ngumpul-ngumpulin lagi kan. Hmm, Nah, artinya kita ini bermasalah dari hulu ke hilir, di tengah-tengahnya juga bermasalah. hmm, Saya mungkin mudah-mudahan saya tidak bermaksud menggurui. Jadi kalau ngelihat ekonomi itu jangan hanya lihat kinerja ujung. Ujung itu kan produksi barang dan jasa, lalu pendapatan. ya. Di hulunya itu untuk menggerakkan ini ada investasi, Hmm, ada perusahaan, ya toh, ada aliran pembiayaan, aliran dana untuk itu. Ini bisa dilihat semua sudut. Kita bermasalah di semua sisi. Orang kalau punya duit, itu lazy kecenderungannya di Indonesia. Ngapain saya risiko hmm, buat hmm. usaha-usaha yang aneh-aneh? Oke. Saya taruh di bank atau saya belikan di SBN. Pemerintah juga Hmm, agak agak luar biasa langkahnya. ya. Ketika bank-bank sudah mulai ini, dia buat apa? Oke. SBN retail, Mas. Hmm, Jadi ya, punya ya. duit 100 juta sudah bisa punya. Loh, kalau Oke. begini, nah kira-kira begitulah. Ya. Ujungnya sama masih bahwa pemerintah sejauh ini mengandalkan dana utang, apapun sumber utang itu. Oke. Dan ketika tanda petik membabi buta melakukannya, utang bertambah, tidak hanya utang bertambah, duit-duit yang harusnya bisa untuk berproduksi di masyarakat, Hmm, itu bisa tertarik gitu, hmm, tersedot. hmm. Nah, gitu, Mas. Oke. Nah, kalau kita ringkas ya, kita bikin pointers gitu ya, Prof. Awalil. Bagaimana caranya kita pemerintah ini kalau menyelesaikan utang mungkin nggak mungkin tahapan untuk semakin tidak tergantung pada utang tuh. Kalau kita bikin poin-poinnya apa saja yang Oke. nah, Satu, ada kesadaran dulu bahwa mhm, ada krisis, sense of crisis, ada bukan sense of krisis lah, crisis kita ya menuju krisis. satu, oke, Supaya ini enggak. Yang kedua, mmm, belanja itu harus lebih efektif dan efisien. Artinya oke, prioritas belanja, mhm, dan ini DPR bisa berperan, kita juga bisa ya, berperan. Saya ingin mhm, contohkan sekali lagi, banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. oke, Yang ketiga, pendapatan bisa, tetapi nggak usah habis-habisan dibelanja. mhm, Karena harus dipilah-pilih nih. Kalau belanja yang menyebabkan konsumsi masyarakat itu terdorong drastis turun, yaitu di hold itu ditahan, Mas. Bukan berarti nggak boleh majaki rakyat ya, mhm, haruslah rakyat. Oh, kita beli apa aja juga pajak. Tapi buru-buru menaikkan dari 10 ke 11, 11 ke 12. Jadi beli apapun kita 12. Kalau yang perokok itu saya tolong perhatikan tuh di rokoknya itu sudah 40% itu. Jadi kalau ngerokok itu 40%-nya untuk pemerintah. mhm, Nah, tiga ya sudah. Yang keempat, ketika ketika belanja bisa diefektifkan, pendapatan tidak harus meningkat pesat tapi ditahan, maka kebutuhan untuk tambahan utang baru kan sedikit berkurang tuh, Mas. ya, Bertambah tapi sedikit berkurang. Ini kalau ada sense of crisis bisa dibuat apa istilahnya pokja atau apa di pemerintahan ya, beranggotakan. Ya kan artinya memberi ya, masukan. Menyimpang sedikit saya, belanja itu bottom up, Mas. Menteri-menterian mengusulkan si nanti baru dipilah-pilah. Ini kan nggak benar. ya, Bukan nggak benar ya, nggak efektif. Maka lalu dengan cara kemudian menelisik, ini utang-utang ditelisik ulang nih. Mana yang bisa digeser-geser. mhm, Namanya restrukturisasi. mhm, Bahkan kita tidak usah lagi tanggung ini. Kita juga tergantung luar negeri kok. Jadi malu-malu. Kita nggak cari pinjaman luar negeri karena kita ya, tidak ingin bergantung luar negeri. Tapi jual SBN minta dibeli orang luar negeri. Itu beda cara saja. Yang oke, dulu di zaman waktu dikritik itu ngutang langsung ke perusahaan Jepang, ke mmm, perusahaan Amerika. Yang ini sekarang dengan cara surat utang tapi minta dibeli sana. Ya kita oke, memang lebih leluasa duitnya masuk. Nah, ya, ini berarti namanya restrukturisasi, rescheduling utang. ya, Dan ini oke, juga perlu terbuka. Nah, dengan baru kita yang kelima tadi skenario pertumbuhan ekonominya. Jangan membebani perekonomian untuk kembali berutang banyak. ya, Bahkan ya, untuk swasta, BUMN. Kalau lima-lima ini dilakukan, maka kita lalu bisa buat skenario tadi. mmm, Ya udah skenario-nya tidak usah ekstrim. Tingkat pertumbuhan utang kan kalau kita buat rata-rata kemarin di kisaran 10% tiap tahun tambahnya. Kita buat naiknya hanya 2-3% di 3 tahun pertama. Di mhm, tahun keempat, kelima, penerimaan tambahannya nol. Tambahannya lo nol, utangnya tetap. ya, Nah, baru di
di berikutnya lagi dia turun. Nah, dengan begitu perlahan-lahan kita akan lepas dari jeratan utang. Utangnya masih ada, tapi sudah tidak menjerat leher lagi. Jadi gitu kira-kira. Kalau kira-kira kita mengambil analogi sebuah rumah tangga, itu lifestyle itu dikurangi ya. Pembelian itu ya kebutuhan bukan keinginan, gitu ya kira-kira. Ya, setuju itu paling gampang itu. Yes, oke. Jadi ini sekedar masukan saja ya buat pemerintah. Tapi Ya, kan kita masukkan kan. Tapi kan gini, dalam era demokrasi seperti ini, kita tahu bahwa banyak kebijakan itu sebenarnya orientasinya bukan betul untuk pembangunan, tapi lebih pada faktor elektoral. Itu yang jadi persoalan kan, yang jadi masalah. Itu berarti bukan, saya mungkin ya kebetulan saya beberapa hari yang lalu ikut FGD, tidak terpublikasi. Kita ber-15 Mas, yang ekonom cuma saya, yang lainnya profesor-profesor politik. Wah, ya isinya tuh kegundahan lah. Nah, tapi saya ingin kutip sebagian kesimpulan di situ, memang politik kita memang betul-betul mereka itu sangat prihatin gitu bahwa keputusan diambil seperti apa. Lalu ada seorang ahli hukum juga, di profesor hukum juga di forum itu, ya bagaimana hukum tidak taat asas. Ini bukan yang soal penyalahgunaan yang di sidang-sidang itu loh, itu satu hal. Ini taat asas aturan-aturan itu, misalnya ada undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, itu saja banyak yang tidak taat asas karena yang peraturan lebih detail itu suka mengakali peraturan atasnya karena samar. Sehingga ini kan harus dibenahi juga di luar soal hukum yang dialami masyarakat. Maka ke kasus utang kita ini, saya akhirnya bersuara di forum itu. Menurut saya pemerintah diberikan kebebasan terlalu besar dalam soal mengelola utang, bahkan mengelola anggaran pendapatan belanja negara. DPR sangat minimal. Anunya loh, terlepas DPR-nya mau atau tidak mau, memang batas wewenangnya kecil. Yes. Nah, apalagi kita rakyat. Mas Hersu, kita berdua podcast begini aja masih ada komen-komen ini hoax atau tidak kan? Ya. Ya kan, bayangkan data kita saja diragukan. Ya, ada keterlibatan semua pihak ya, DPR, Nah, rakyat, betul. Nah, ini ini ada willingness dari saya pemerintah masih percayalah kalau benar-benar ada itikat itu dari semua pihak, tentu sebagiannya dengan tekanan politik ya. Karena nggak mungkin juga niat baik nggak cukup. Tekanan politik, ya, di elektoral itu juga harus mulai rakyat kita ini disadarkan dengan podcast seperti ini, bahwa elektoral itu jangan soal jangka pendek. Harus mencari pemimpin pusat, daerah, dan siapapun anggota DPR yang memikirkan nasib bangsa ini jauh ke depan. Oke. Baik, terima kasih Prof. Awalil ya. Kita sambung lagi. Ini jangan dijelin semua, nanti ini terlalu berat kalau dijelin semua ya. Soal struktur modal di bank segala itu bagus tuh dianalisis. Oke, kita cicil satu persatu nanti ya. Ini kan tujuannya untuk literasi. Oke, terima kasih sekali lagi Prof. Awalil untuk literasinya kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.